paling tepat. Semua mudah tanpa drama. PLN Mobile. Semua mudah tanpa drama. PLN Mobile. Semua mudah, semua indah. PLN Mobile. Desa Belo ini adalah bagian dari desa terpencil. Dia termasuk kategori desa P4T menurut saya. Desa paling terjauh, paling tertinggal, paling terpencil, dan paling terisolasi. Saya masuk di sini betul-betul gelap, malam itu gelap dan saya takut gelap waktu itu. Jaringan juga waktu itu belum ada sama sekali, jadi saya rasa kayak terisolasi, kayak dunia jadi sempit, nggak tahu mau bagaimana. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang pada para tamu undangan Malam Puncak Peringatan HUT PE ke-79. Berkenan kepada Bapak Ibu para tamu undangan untuk dapat menempati kursi yang telah disediakan karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Sekali lagi mohon berkenan kepada Bapak Ibu para tamu undangan, mohon untuk dapat menempati kursi yang telah disediakan. Dan bagi Bapak Ibu yang membawa telepon seluler, mohon untuk menonaktifkan nada dering telepon selulernya. Sesaat lagi kita akan memulai rangkaian kegiatan puncak peringatan Hari Ulang Tahun Pertambangan dan Energi ke-79. Terima kasih. Sebelum saya punya uang yang cukup, Allah kasih melalui Kementerian SDM. Saya tidak tahu mau bilang bagaimana lagi. Pikiran saya cuma satu, alhamdulillah anak-anak bisa belajar dengan baik lah. Karena selama ini kan saya, kasihan saya dengan anak-anak belajar itu hanya menggunakan lampu pelita. Alhamdulillah di tahun 2023 setelah ada bantuan lampu PLTS di Desa Belo, anak-anak kami bisa belajar di rumah dengan baik tanpa harus ada keterbatasan penerangan. Terima kasih. Dan alhamdulillah kami sudah sejahtera khususnya untuk terang menerang. Kami sudah rasakan sejahtera lewat sentuhan pemerintah dengan penerangan PLTS yang ada di Desa Belo saat ini. Terima kasih Indonesia. Desa kami sudah terang. Yes, go, go, go. Selamat datang di Kempinski Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Keselamatan dan keamanan Anda merupakan tanggung jawab kami. Perkenankan kami memandu Anda dalam video panduan petunjuk keselamatan ini. Dimohon untuk memperhatikan seluruh petunjuk. Grand Ballroom ini terletak di lantai 11 West Mall di Grand Indonesia. Kempinski Grand Ballroom dilengkapi dengan 7 pintu darurat. 2 pintu darurat berada di area depan dan 5 pintu darurat berada di area belakang. Anda dapat mengakses 2 pintu darurat di area depan dengan berjalan melalui selasar di depan Grand Ballroom. 1 pintu darurat berada di sisi kiri di samping elevator tamu VIP. Dan pintu darurat lainnya berada di sisi kanan di samping ruangan VIP. Anda dapat mengakses 5 pintu darurat di area belakang. Dengan berjalan melalui area servis di belakang Grand Ballroom. Pintu darurat pertama, kedua, ketiga, dan keempat berada di area servis. Pintu darurat kelima berada di belakang area elevator hidrolik.
Apabila terjadi gempa bumi, harap tetap tenang dan jangan panik. Tetap berada di tempat yang kokoh atau tempat yang dapat memberikan perlindungan serupa. Tutupi kepala Anda dan jauhi dinding kaca. Mohon tunggu instruksi selanjutnya dari hotel manajemen. Apabila alarm situasi darurat berbunyi, tetaplah tenang dan siaga. Apabila alarm diikuti dengan pengumuman dari pengeras suara dan meminta Anda untuk melakukan evakuasi dari gedung, mohon ikuti instruksi berikut. Mohon tetap tenang, jangan berlari, jangan menggunakan elevator, segera berjalan ke pintu darurat yang terdekat. Ikuti arahan dari petugas kami untuk menuju ke titik berkumpul. Titik berkumpul berada di lantai dasar Skybridge Grand Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga acara Anda berjalan dengan lancar di Kempinski. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan memulai rangkaian malam puncak peringatan HUT PE ke-79. Mohon berkenan kepada Bapak Ibu yang membawa telepon seluler untuk bisa menonaktifkan nada dering telepon selulernya. Sedianya Bapak Presiden sudah tiba di tempat acara dan tengah menuju ke area ballroom. Jadi demi lancarnya rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini, mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk bisa tetap menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara. Terima kasih.
Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia, beserta Ibu Sri Suparni Bahlil Lahadalia. Para Menteri ESDM periode terdahulu. Para stakeholder sektor ESDM. Para penerima penghargaan Subroto 2024. Serta Bapak Ibu pejabat dan pegawai Kementerian ESDM yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat datang di acara Malam Puncak Hari Ulang Tahun ke-79 Pertambangan dan Energi 2024. Bersama saya Indra Herlambang. Dan saya Brigita Manohara yang akan menemani Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, dedikasi, integrasi, kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder sektor energi dan sumber daya mineral menjadi faktor penting untuk menjawab tantangan dari tahun ke tahun. Lalu seperti apakah perjalanan yang telah dilalui selama 10 tahun? Mari kita saksikan video 1 dekade perjalanan energi dan mineral Indonesia. Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga
telah mengambil aset kita kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo dimulai tahun 2014, pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan terus dilaksanakan secara konsisten. Hasilnya terlihat nyata pada periode kedua pemerintahan. Produksi batu bara, Pak, di 2015 itu hanya 461 juta ton. Selama Bapak memimpin, dari 2015 ke 2023 sekarang, di 2023 kita sudah, produksi kita, Pak, sudah mencapai 775 juta ton batu bara. Dan sekitar 500 sampai 600 juta ton kita ekspor, Pak. Selebihnya dalam negeri. Kemudian produksi nikel kita, 2015 hanya 10 juta ton. Sekarang 2023 sudah mencapai 170 juta ton. Penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi bukan lagi sebatas rencana. Sejak 2019 telah terbangun 104 smelter baru untuk mengolah kekayaan mineral yang Indonesia miliki, di antaranya nikel dan tembaga. Hilirisasi telah membuka lebih dari 200.000 lapangan pekerjaan dan meningkatkan peran strategis Indonesia dalam rantai pasok global. Sektor energi dan sumber daya mineral juga menunjukkan performa yang sangat signifikan bagi penerimaan negara. Jika diakumulasikan sejak 2015 hingga semester 1 tahun 2024, penerimaan negara bukan pajak PNBP sektor ESDM telah berkontribusi pada penerimaan negara sebesar lebih dari 1.800 triliun rupiah. Dalam satu dekade terakhir, pemerataan energi turut menjadi pekerjaan penting yang difokuskan. Kini, rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik sudah hampir mencapai 100%. Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi terus meningkat dari 5,36% pada 2014 menjadi 13,29% di tahun 2023. Pemanfaatan biofuel di tahun 2014 yang awalnya 1,85 juta kiloliter menjadi 12,29 juta kiloliter tahun 2023. Kita harapkan langkah besar transisi hijau dapat betul-betul kita lakukan bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif, mewujudkan akses energi yang berkeadilan, dan kehidupan dunia yang lebih baik. Kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah dari perjalanan energi dan mineral Indonesia hingga sampai di titik ini dengan pencapaian yang gemilang dan memasuki usianya yang ke-79, kami mengucapkan Selamat Hari Jadi Pertambangan dan Energi untuk seluruh keluarga besar sektor ESDM. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, malam puncak hari ulang tahun ke-79 Pertambangan dan Energi 2024 ini merupakan bagian dari rangkaian HUT PE ke-79 dengan tema Energi dan Mineral Mewujudkan Indonesia Maju dan Berkelanjutan. Pada malam puncak peringatan HUT ke-79 Pertambangan dan Energi 2024 ada penghargaan Subroto. Ya, nama Subroto ini Bapak Ibu sekalian terinspirasi dari tokoh Profesor Dr. Subroto, Menteri Pertambangan dan Energi periode tahun 1978 sampai 1988.
Beliau juga merupakan Sekjen OPEC pada tahun 1988 hingga 1994. Dan acara ini tepatnya sudah kali ke-7 diselenggarakan sejak 2017. Penghargaan ini adalah penghargaan tertinggi dalam sektor energi dan sumber daya mineral yang diberikan oleh Kementerian ESDM kepada para pemangku kepentingan yang telah melakukan kinerja yang sangat baik dalam memajukan sektor ESDM. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi penghargaan Subroto 2024. Inilah dia, 68 penerima penghargaan dari 6 kelompok. Kelompok Keselamatan, Keteknikan, dan Perlindungan Lingkungan, Mubadala Energi Sebuku Limited, PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 3 Pelaju, PT Pertamina EP Cepu, PT Perusahaan Gas Negara Tbk Sales and Operation Region 2, PLTU Tanjung Power Indonesia, PLTU Jawa 7, PLTGU Muara Karang, PLTP Kamojang IP Unit 123, PLTA Sutami, PLTA Saguling, PT Freeport Indonesia, PT Borneo Indobara, PT Putra Perkasa Abadi, Star Energy Geothermal Salak Limited, dan PT Pelita Agung Agrindustri. Kelompok kontribusi kepada masyarakat, PT Geodipa Energi Persero Unit Dieng, PT PLN Persero Pusat Pemeliharaan Ketenaga Listrikan Pursharlis, PT Agincourt Resources, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk Unit Citerep, PT J Resources Bolang Mongondo, PT Aman Mineral Nusa Tenggara, PT Vale Indonesia Tbk, PT Aneka Tambang Tbk UBPE Pongkor, PT Freeport Indonesia, PT Bukit Asam Tbk, PT Borneo Indobara, PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Kutai Energi, PT Baramulti Sukses Sarana Tbk. Selanjutnya, kelompok edukasi dan pengembangan SDM. Benardi Ferdiansyah, LKBN Antara. Dionisius Lagama Rebon, poskupang.com. Gerdi Hutomo Nurhadi. Fitra Yogi Antara Foto. PT Kilang Pertamina Internasional. PT Pama Persada Nusantara. PT Pertamina Persero HSE Training Center. Pemerintah Kota Dumai. PT Trust Offshore International. Kemal Irsyad Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Selanjutnya, kelompok pemerintah daerah yang kolaboratif. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Maros. PLTS terpusat 100 KWP dikelola BUMDes Surya Mandiri, Desa Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kelompok Kepatuhan Kewajiban terhadap penerimaan negara. Exxon Mobil Cepu Limited. Petrocina International Jabung Limited. PT Mandiri Inti Perkasa. PT Gag Nickel. PT Bukit Asam Tbk. PT Bukit Baiduri Energi. PT Ang and Fong Brother. Kontribusi pengurangan emisi. Exxon Mobil Cepu Limited. PT Pertamina Hulu Mahakam. PT Badak NGL. PT PLN Nusantara Power UP Python. Smart and Green Administration Building PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar. Plaza Mandiri PT Gedung Bank Eksim. PT Pama Persada Nusantara Distrik KPCS. PT Chandra Asri Pasifik Tbk. PT Pertamina EP Limau Field. Gedung Sumantri Brojonegoro 1 Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM. Gedung Menara Wijaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. PT PLN Indonesia Power UBP Grati. PT PLN Indonesia Power UBP Pelabuhan Ratu. PT PLN Nusantara Power UP Cirata. Pena Energi Indonesia. Selanjutnya kami mengundang ke atas panggung Menteri ESDM Bapak Bahlillah Dahdalia untuk menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada perwakilan masing-masing kelompok. Mohon berkenan kepada Bapak Menteri untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada perwakilan masing-masing kelompok. Yang pertama, untuk kelompok penghargaan keselamatan, keteknikan, dan perlindungan lingkungan, Star Energy Geothermal Salak Limited.
Kelompok Kontribusi kepada Masyarakat PT Vale Indonesia Tbk. Kelompok Edukasi dan Pengembangan SDM PT Pertamina Persero HSE Training Center. Kelompok Pemerintah Daerah yang Kolaboratif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kelompok Kepatuhan Kewajiban terhadap Penerimaan Negara Exxon Mobil Cepu Limited. Kelompok Kontribusi Pengurangan Emisi PT PLN Nusantara Power UP Cirata. Berkenan selanjutnya kepada Bapak Menteri untuk bisa berfoto bersama dengan seluruh penerima penghargaan. Baik, mohon izin untuk dapat memandu proses pengambilan foto. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk para penerima penghargaan kita. Selamat kepada para penerima penghargaan, dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat dan mohon berkenan kepada Bapak Menteri untuk tetap berada di atas panggung. Hadirin yang berbahagia, sudah kita saksikan bersama prosesi penghargaan kepada 68 penerima penghargaan Subroto yang terdiri dari 6 kelompok, antara lain Kelompok Penghargaan Keselamatan, Keteknikan dan juga Perlindungan Lingkungan, Kelompok Kontribusi kepada Masyarakat, Kelompok Edukasi dan Pengembangan SDM, Kelompok Pemerintah Daerah yang Kolaboratif, Kelompok Kepatuhan Kewajiban terhadap Penerimaan Negara, serta Kelompok Kontribusi Pengurangan Emisi. Mudah-mudahan saja para penerima penghargaan ini bisa terus menginspirasi organisasi institusi lainnya untuk dapat terus berkarya, mewujudkan energi yang berkesinambungan yang sustain menuju net zero emission 2060 atau dipercepat. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden, atas nama seluruh keluarga besar Kementerian SDM mengucapkan banyak terima kasih Pak atas kehadiran Bapak dalam acara puncak HUT SDM yang ke-79. Hari ini kami merasa berbahagia di tengah-tengah kesibukan Bapak bahwa bisa hadir bersama kami. Bahkan tadi saya tanya kepada sekjen saya, ini adalah pertama kali Bapak menghadiri acara di HUT SDM. Ini adalah sebuah bentuk kecintaan Bapak Presiden kepada kami yang ada di Kementerian SDM yang insya Allah tinggal 10 hari lagi kita akan bersama Bapak untuk memimpin negara kita. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Yang saya hormati para menteri dan wakil menteri periode sebelumnya, ada Pak Yonan. Tadi kami upacara Pak. Ada Pak Yonan, ada Pak Archandra. Tadi kami upacara di Monas Pak. Pak Yonan masih di pesawat. Saya bilang kalau Pak Yonan tidak datang berarti kita jemput di rumahnya. Alhamdulillah Pak, malam ini beliau datang. Para pejabat pimpinan tinggi lingkungan Kementerian SDM, pejabat dari kementerian yang sempat hadir, para direktur BUMN maupun direktur perusahaan swasta, para penerima penghargaan Subroto 2004 serta Bapak Ibu semua yang saya hormati, lebih khusus kepada Ustadz Gus Miftah yang hari ini hadir. Mudah-mudahan tauziahnya Pak, sudah tidak ada kampanye jadi tauziahnya lurus-lurus saja, udah selesai. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa hari ini adalah puncak daripada HUT, di mana penganugerahan daripada Subroto ini yang ke-7 Pak. Dan saya pikir semuanya sudah melakukan apa yang kami programkan.
ke depan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden terkait dengan transisi energi, terkait dengan proses hilirisasi akan selalu menjadi pegangan bagi kami. Secara pribadi saya Bapak Presiden mengucapkan terima kasih karena di zaman Bapak memimpin bangsa ini, saya 3 kali dilantik oleh Bapak. Saya dilantik pertama jadi Kepala BKPM, jadi jabatan saya di pemerintah itu bertahap juga. Belum langsung menteri, masih Kepala BKPM, habis itu lantik kedua jadi Menteri Investasi, dan habis itu pelantikan ketiga jadi Menteri ESDM. Dan saya terima kasih Pak, dalam proses bulan Agustus kemarin selain 3 kali pelantikan, saya juga dilantik dengan warna kuning. Karena itu terima kasih. Tidak terasa waktu berlalu, sebentar lagi akan memasuki tanggal 20 Oktober. Dan ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Kami dari Kementerian SDM Bapak Presiden sangat merasakan betul, terutama saya 1 bulan lebih support dan dari bimbingan Bapak Presiden terkait dengan program-program yang ada. Tadi saya juga sudah laporkan kepada teman-teman, insya Allah ada kado di akhir masa jabatan Bapak Presiden. Tapi biarkanlah Bapak Presiden yang akan menyampaikan, karena sesungguhnya Bapak Presiden cinta betul sama keluarga besar ESDM. Ini hanya program dari Pak Jonan Pak yang belum terselesaikan, tapi sebagai pemimpin kan harus melanjutkan program itu. Jadi saya hanya melanjutkan pikiran dari para senior. Kira-kira hanya itu, kami mohon nasihat Bapak Pak, karena sebentar lagi ini mungkin pidato saya yang terakhir sebagai Menteri SDM di hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Karena tanggal 20 sudah selesai Pak. Jadi kami mohon wejangan, nasihat, dan sekaligus di HUT ini kami menyampaikan mohon maaf Pak, seluruh karyawan yang ada kalau ada yang kurang-kurang. Terutama menteri yang baru Pak, karena belum kuasai materi. Tapi saya yakin dan percaya sekalipun pemain perganti sudah beberapa kali isi gol Pak, dan bisa menghasilkan kemenangan bagi SDM. Jadi menjadi pemain pengganti bukan berarti tidak bisa mengisi gol. Ini tergantung kecepatan dan kelincahan. Ini. Dan malam ini juga bagian daripada improvisasi kelincahan itu. Insya Allah berbuah gol. Kepada seluruh pengusaha, baik BUMN maupun swasta, kami ucapkan terima kasih atas supportnya. Dan kita harus tingkatkan terus apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Karena ini berbentuk laporan, bukan pidato. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan mohon perkenan Bapak Presiden untuk menasihati kami Pak, supaya 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sama Mas Wapres, Mas Gibran, kami Kementerian SDM dan seluruh keluarga Kementerian SDM selalu istiqomah di jalan yang benar. Karena itu mengakhiri mohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan kepada kami. Ternyata Pak di sini di SDM itu ternyata dirjennya Pak bukan dirjen gemuk aja Pak. Ada badan geologi yang tugasnya itu menjaga-jaga gunung api Pak. Nah mereka ini ternyata susah disentuh Pak dengan keharuman-keharuman Jakarta. Kalau tidak ada acara HUT begini Pak, katanya mereka di bawah pohon, di bawah gunung api terus. Mudah-mudahan ada secerca harapan
dan bau wangi setelah pidato Bapak Presiden untuk kalian. Saya pikir hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri SDM yang sudah menyampaikan laporannya pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum nanti kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Presiden, terlebih dahulu saya akan mengajak Bapak Ibu semua karena malam hari ini merupakan malam yang spesial. Bukan hanya penyerahan penghargaan Subroto, akan ada apresiasi khusus yang diberikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada 5 perwakilan dari 5.291 insan Kementerian SDM yang tersebar di seluruh Nusantara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. 5 perwakilan punggawa ini adalah simbol dari dedikasi luar biasa dalam menjalankan jabatan fungsional yang hanya ada di Kementerian ESDM. Bekerja dengan penuh ketulusan, menghadapi risiko tinggi, mewujudkan keberlanjutan energi. Dan inilah para punggawa energi dan mineral Indonesia. Selanjutnya berkenan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk naik ke panggung memberikan simbolis apresiasi didampingi oleh Menteri ESDM. Apresiasi pertama diberikan kepada perwakilan Inspektur Migas, Bapak Kusnandar. Selanjutnya, Inspektur Ketenaga Listrikan diwakili oleh Bapak Elif Doka. Inspektur Tambang diwakili oleh Ibu Sari Takwim. Pengamat Gunung Api diwakili oleh Bapak Farid Ruskanda. Dan penyelidik bumi diwakili oleh Bapak Agus Budianto. Selanjutnya berkenan untuk berfoto bersama. Mohon izin untuk dapat kami pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu sekalian kepada para punggawa sektor SDM. Mohon berkenan kepada Bapak Menteri dan juga kepada para punggawa sektor SDM untuk dapat kembali ke tempat. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia, beserta Ibu. Yang saya hormati Menteri SDM,
terdahulu, Pak Ignatius Jonan, Pak Archandra Tahar, juga Pak Susilo Siswo Utomo, Pak Wakil Menteri. Yang saya hormati para pemangku kepentingan ESDM, para penerima penghargaan Subroto, para pejabat dan seluruh pegawai Kementerian ESDM, para CEO, pengusaha, tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun, selamat hari jadi ke-79 pertambangan dan energi, utamanya bagi keluarga besar Kementerian ESDM dan sektor ESDM. Sektor ESDM merupakan sektor yang sangat strategis dan memiliki potensi yang sangat besar, sektor yang memberikan multiplier efek yang besar bagi perekonomian nasional. Kita tahu dari 2014 sampai hari ini, PNBP yang diterima oleh negara dari ESDM berarti 10 tahun, besar sekali. Kurang lebih 1.800 triliun. Kalau melihat 2 tahun yang lalu, 2022 itu 348 triliun, kemudian di tahun 2023 itu 229 triliun rupiah. Per tahunnya juga sangat besar sekali. Oleh sebab itu, Pak Menteri ini bolak-balik mendorong saya, menanyakan ke saya, enggak sekali dua kali, saya akan tanda tangan kalau barang itu sampai di meja saya. Sampai malam ini belum. Belum sampai di meja saya, tetapi memang sudah sedikit lagi. Jadi begitu sampai di meja saya akan saya tanda tangani yang namanya tunjangan tadi. Saya sebetulnya bisa saja ngomong sudah saya tanda tangani, tapi saya enggak mau, memang belum ya, saya harus ngomong apa adanya, belum saya tanda tangani karena belum sampai di meja saya. Dan memang Pak Menteri SDM ini sangat lincah sekali, barangnya ada di sini didorong, sudah masuk ke sini dorong, ke sini didorong, dan selalu menanyakan pada saya, sudah Pak? Ya saya belum tanda tangan, ya saya jawab belum. Tadi siang aja ketemu, sudah Pak? Belum. Ya memang belum. Jadi kalau saya jawab, bohong namanya. Kemudian yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa nilai tambah di sektor SDM ini sangat penting sekali. Karena nilainya sangat besar sekali. Nilai tambah harus ada di dalam negeri. Added value harus ada di dalam negeri. Bukan mentahan yang kita kirim, raw material yang kita kirim, kemudian yang menikmati negara-negara lain. Enggak bisa seperti itu, enggak bisa lagi seperti itu. Kesempatan kerja malah tercipta di sana. Keuntungan malah mereka yang menikmati. Enggak bisa. Kita sudah 400 tahun lebih mengirim barang-barang mentah kita, bahan-bahan mentah kita, raw material kita ke luar negeri. Yang kaya mereka, yang menjadi negara maju mereka, kita tidak bisa melompat.
Inilah yang sering saya sampaikan, pentingnya hilirisasi. Industrial downstreaming, penting sekali. Jangan ada yang mundur untuk satu masalah ini, dengan alasan apapun. Bayangkan, seperti Freeport, setahun mengolah 3 juta konsentrat tembaga. Sudah 50 tahun lebih mereka mengolah itu. Smelternya ada di mana? Tidak di dalam negeri. Itu yang gede sekali. Newmont, aman, 900.000 ton konsentrat tembaga yang sekian tahun juga diolah di luar. Oleh sebab itu saya memberikan apresiasi, sangat menghargai upaya keras Kementerian SDM beserta seluruh jajaran yang sampai hari ini kita telah memiliki smelter lebih dari 108, dan itu adalah buah kerja keras Bapak Ibu sekalian, konsisten, berani untuk mengatakan tidak, harus dibangun di sini smelternya, dibangun di sini industrinya, beserta turun-turunannya. Memang ini baru masuk ke smelter, sehingga industri turunan itu juga harus didorong. Freeport jadi, nanti industri turunan ke sini, semua harus berada di sekitar lokasi industri smelter yang dimiliki oleh Freeport, baik itu copper foil dan lain-lainnya, semuanya. Nikel juga sama, harus sampai keturunan yang sebanyak-banyaknya, karena nilai tambah itu ada di situ. Kita sudah berapa puluh tahun mengekspor, berapa ratus tahun mengekspor bahan mentah. Bayangkan untuk nikel saja, waktu kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah 2,9 billion US dollar per tahun, mentahan, raw material. Begitu stop 2020, kemudian masuk ke industri turunan, 2023, 34,4 billion US dollar. Lompatannya bayangkan. Melompatnya berapa kali? Dari 40 triliun ke 34, berarti kurang lebih 500-an triliun lebih. Lompatannya besar sekali. Banyak yang bertanya pada saya, Pak, itu yang untungkan perusahaan. Jangan keliru. Negara itu pendapatan, penerimaan, income dari situ banyak sekali. Baik dalam bentuk pajak badan, BPH 21, dari royalti, kalau kita ikut saham di situ seperti Freeport, kita dapat dividen, ada pajak daerah, ada PBB, ada PNBP, besar sekali. Ini kalau semua masuk ke industri, industri turunan akan melompat penerimaan negara. Dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan desa, membangun jalan tol, membangun pelabuhan baru, membangun airport baru, untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita. Jadi kalau sudah nikel, tembaga,
boksit, timah, emas, semuanya didorong, termasuk batu bara didorong untuk bisa masuk ke DME dan lain-lainnya. Ini akan memberikan nilai tambah yang sangat besar sekali. Yang kedua, yang pertama hilirisasi, yang kedua saya titip yang berkaitan dengan lifting minyak. Harus naik, dengan cara apapun harus naik. Sumur-sumur yang kita miliki, produktifkan. Karena begitu produksi turun, uang yang dikeluarkan kita besar sekali. Saya baru tadi siang juga menerima Menteri Keuangan, Pak, ini lifting minyak kita enggak boleh dibiarkan turun terus seperti ini. Karena kalau kita hitung kelihatannya hanya kecil, turun 100, turun 50, tapi kalau dihitung ke uang, berarti import kita, import minyak kita, import gas kita, itu ratusan triliun yang harus kita keluarkan. Artinya devisa kita hilang. Entah itu dikerjain sendiri, entah itu dikerjain BUMN, entah itu dikerjain Pertamina, entah itu dikerjain dengan kerjasama dengan sektor swasta, entah itu dikerjain dengan perusahaan asing, semuanya dilakukan. Jangan sampai lifting minyak kita biarkan turun seberapapun, seliter pun nggak boleh, harus naik. Setiap tahun harus naik. Yang ketiga yang berkaitan dengan regulasi. Ini juga hati-hati. Semua yang berkaitan hal yang memakan waktu lama, berputar-putar, dari meja 1 ke meja 2, ke meja 3, ke meja 4, ke meja 5, harus mulai disederhanakan. Mulai disimpelkan Pak Menteri, agar sekali lagi investasi datang ke negara kita, kesempatan kerja terbuka, kemudian eksplorasi bisa semuanya ikut, dan akhirnya tadi kembali ke lifting minyak dan gas kita menjadi naik. Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat simple regulasi yang kita miliki, sangat sulit kita bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain. Karena sekali lagi ingin saya sampaikan, ke depan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan negara kaya mengalahkan negara berkembang, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-79 Pertambangan dan Energi. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tunjangan tadi, begitu saya tanda tangani, saya nanti infokan ke Menteri SDM. Secepatnya. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah berkenan menyampaikan sambutannya dan menekankan kembali kalau sudah sampai di tanda tangan akan diberitahu secepatnya, teman-teman. Baik, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten menuju net zero emission pada tahun 2060. Maka dengan segala pengharapan yang baik, mari bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Presiden
Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang kami semua berharap setelah purna bakti tetap membimbing rakyat Indonesia. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemanfaatan. Amin. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Menteri Bahlil Lahadalia, salah satu menteri terbaik dan terunik di Kabinet Indonesia Maju. Tentunya beserta istri, karena saya meyakini keberhasilan seorang Pak Bahlil tentunya berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tapi percayalah Ibu, Pak Bahlil ini prinsipnya seperti saya. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Para Menteri SDM terdahulu, Pak Jonan, Pak Chandra, dan semuanya yang saya hormati. Saya nggak akan tahu siapa Pak Bahlil. Saya hanya menambahkan 2 hari yang lalu saya ceramah di hadapan Presiden. Saya sampaikan karakter bangsa Indonesia hari ini lebih banyak seperti wasit sepak bola. Apa itu? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Dan yang paling celaka karakternya adalah seperti wasit tinju. Ada orang berpelukan dipisah, ada orang pukul-pukulan justru dibiarkan. Termasuk hari ini kita melihat salah satu yang sering dipukuli justru Bapak Presiden kita. Tapi faktanya, atas semua hantaman, ternyata pemimpin kita bisa eksis dan berprestasi untuk bangsa ini. Saya belajar satu hal dari Bapak Jokowi. Apa yang saya pelajari? Persoalan mentalitas, Pak. Mentalitas bangsa. Bapak Ibu yang saya muliakan, hewan yang paling besar itu gajah. Tetapi faktanya gajah tidak bisa menjadi raja hutan. Hewan yang paling tinggi itu jerapah. Tapi faktanya jerapah juga tidak bisa menjadi raja hutan. Hewan yang larinya paling cepat itu adalah citah. Tapi ternyata citah juga tidak bisa menjadi raja hutan. Justru yang menjadi raja hutan adalah singa. Padahal singa badannya lebih kecil dibandingkan gajah. Singa badannya lebih pendek dibandingkan jerapah dan larinya tidak sekencang citah. Pertanyaannya, kenapa singa yang menjadi raja hutan? Jawabannya adalah mentalitas. Singa ketika melihat gajah yang dilihat adalah makanan. Singa berhasil mereduksi keberadaan gajah hanya sebatas makan siang. Semakin besar gajah dilihatnya, semakin besar dan stok makan siangnya. Dan itu ada Pak Jokowi, Pak. Rusia sama Ukraina perang, mentalitas muncul, Pak. Presiden Jokowi berani datang ke Rusia, berani datang ke Ukraina. Itu adalah persoalan mentalitas. Makanya kalau kemudian setelah 10 tahun beliau menjabat dengan segala prestasinya, saya meyakini orang sukses 20% karena kecerdasan, tapi 80% karena mentalitas. Dan itu dibuktikan oleh pemimpin-pemimpin kita. Maka kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Pak Jokowi panjang umur. Yang beliau ketika kemarin datang ke pondok saya tanya, Bapak besok kalau sudah pensiun mau kemana Bapak? Beliau jawab, saya pengen istirahat tidur 2 minggu di Solo Gus. Mudah-mudahan Bapak sehat. Saya sangat belajar Pak. Setiap kali hinaan ke Pak Jokowi saya ingat. Kalau Anda posting di medsos, pertanyaan saya, lebih banyak like-nya apa komentarnya Pak? Ternyata jawabannya lebih banyak like-nya. Dan itu adalah ilmunya Pak Jokowi. Kenapa lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Untuk itu Bapak Ibu, di hari ulang tahun SDM ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan bangsa ini bisa lebih baik. Amin Allahumma amin. Untuk yang beragama Islam, mari berdoa bersama saya. Yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Indah. Wahai keindahan yang menciptakan sendiri segala yang indah. Wahai pencipta yang melimpahkan sendiri segala anugerah. Wahai Maha Pemurah yang telah menganugerahi kami negeri yang sangat indah dan bangsa yang menyukai keindahan.
Ya Allah, yang telah memberi kami kemerdekaan yang indah, demi nama-nama agungmu yang maha indah, demi sifat-sifat sucimu yang maha indah, demi ciptaan-ciptaanmu yang serba indah, anugerahkanlah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerahmu, keindahan merdeka dan kemerdekaan, keindahan hidup dan kehidupan, keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan kerja dan pekerjaan, keindahan sederhana dan kesederhanaan, keindahan kasih sayang dan saling menyayang, keindahan kebijaksanaan dan keadilan, keindahan rasa malu dan tahu diri, keindahan hak dan kerendahan hati, keindahan tanggung jawab dan harga diri. Anugerahkanlah kami ya Allah, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, kemampuan mensyukuri nikmat anugerahmu dalam sikap-sikap indah yang kau ridhoi. Selamatkanlah jiwa-jiwa kami dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kami. Pimpinlah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami ke jalan yang indah, menuju cita-cita indah kemerdekaan kami. Kuatkanlah lahir batin kami untuk melawan godaan keindahan-keindahan imitasi yang menyeret diri-diri kami dari keindahan sejati, kemanusiaan dan kemerdekaan kami. Merdekakanlah kami ya Allah dari belenggu penjajahan apa saja selain penjajahan-Mu ya Allah, termasuk penjajahan diri kami sendiri. Kokohkanlah jiwa raga kami untuk menjaga keindahan negeri ini. Ya Malikal Mulki, ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Menyatukan, hindarkanlah kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan untuk membawa Indonesia maju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Presiden dan para tamu undangan yang saya muliakan, satu kalimat yang pernah disampaikan oleh Bapak Jokowi yang bisa kita jadikan renungan, Beliau menyampaikan, memang baik menjadi orang yang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Dan yang terpenting adalah jadilah orang penting yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Miftah. Mari kita aminkan bersama segala doa baik yang disampaikan beliau untuk Kementerian ESDM. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, usai sudah rangkaian acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Pertambangan dan Energi ke-79. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia tidak jadi dan akan tetap ada di sini. Baik, kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin momen yang benar-benar berharga ya Kak Indra, karena di hari ulang tahun yang ke-79 pertama kalinya Presiden ada bersama dengan jajaran Kementerian ESDM melewatkan waktunya untuk bisa merayakan kebahagiaan ini. Apresiasi tertinggi untuk Bapak yang berkenan untuk mengikuti rangkaian acara, karena berikutnya ada yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua yang hadir ya gitu ya. Betul sekali, kalau kemarin kita cuma lihat kan dari TV waktu MotoGP ya, tapi ini kita hadirkan di sini untuk bisa membuat semua orang semakin bahagia, semakin bergembira tentunya dalam perayaan Hari Ulang Tahun Pertambangan dan Energi yang ke-79 ya Kak Indra. Tapi kalau tadi kita lihat perkembangannya selama 1 dekade pertambangan dan energi ini di masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo luar biasa sekali ya. Banyak kita lihat tadi ya, pencapaian, ada begitu banyak pencapaiannya. Termasuk juga konsistensi mengenai hilirisasi yang tadi disampaikan, bahkan Pak Presiden tekankan lagi sampai 1.800 triliun lebih. Nah ini kan sangat luar biasa ya Kak. Jadi boleh dong kita berikan tepuk tangan yang lebih luar biasa untuk Indonesia. Dan bicara soal rangkaian penghargaan Subroto 2024 di acara Malam Puncak HUT ke-79 Pertambangan dan Energi tahun ini adalah satu rangkaian dari acara yang bertema energi dan mineral wujudkan Indonesia maju dan berkelanjutan. Ada acara rangkaian-rangkaian yang sudah dijalankan, dimulai dari ziarah makam pahlawan pertambangan dan energi, kemudian juga banyak acara-acara lainnya. Baik, sebelum kita akan menghadirkan yang kemarin bernyanyi di MotoGP, ini ada yang menarik juga. Kita langsung undang saja begitu? Oh belum, baik.
Jadi memang penuh perubahan yang luar biasa, tapi mudah-mudahan bukan regulasinya yang berubah, tetapi yang segera diteken adalah tunjangannya. Nah, itu dia yang membuat semua yang ada di sini bertepuk tangan dengan gembira dan kami pun ikut bergembira ya melihatnya. Ikut gembira, ya. jadi makin sering diundang kan ya. Amin, amin. Yang pasti di acara ulang Diketawain tahun Pak Jokowi, ini. mohon izin ya Pak. Di acara yang berbahagia ini juga ada serangkaian penampilan spesial dan istimewa yang akan kita nikmati pada malam hari ini. Di antaranya dari si cantik Novia Bahmit. Betul sekali, ada Kemudian juga ada lagi Ari Lasso, ada juga Padi, pakai komplit pokoknya malam hari ini. Semoga semua keluarga SDM bahagia, pulang tersenyum, apalagi besok dapat pengumuman penting dari Pak Menteri. Kan itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Supaya nanti nilai produksi minyaknya, liftingnya naik, Semua ya naik, kan? ya kan? Kemudian produksi energi mineralnya juga naik, PNBP-nya naik, pokoknya semua naik. Kesejahteraan kita semua juga ikut naik, itu yang Betul. terpenting ya kan. Tapi yang pasti kami juga ingin mengaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk punggawa-punggawa mineral dan energi yang bertugas di seluruh Indonesia dengan luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangannya. Tapi tadi waktu tepuk tangan nih ya, para punggawa-punggawa waktu gengnya naik, itu mereka tepuk tangan. Boleh kita absen dulu ya, sambil silakan, nunggu ya. silakan, Sambil nunggu ya. boleh. Coba, kita mau dengar suaranya Inspektur Migas. Mana Inspektur Migas? Oh, luar biasa. Berikutnya, Inspektur Tambang. Oh, coba kita cek lagi Kak. Penyidik bumi. Wah. Ini sepertinya karena terlalu sering bergumul dengan bumi, suaranya hilang gitu ya. Suaranya hilang, oke. Inspektur apalagi yang belum? Oh, pengamat bumi tadi udah ya. Penyelidik bumi tepatnya. Coba nih, mana suaranya? Ada? Oh itu yang di sebelah sana. Yang berteman dengan gunung api yang biasanya di bawah pohon, mana suaranya? Akhirnya datang ke Jakarta. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk bisa menghibur Bapak Ibu semua pada malam hari ini, kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Padi.
namun satu bintang yang berhijab teruntai turun menyapaku. Ada tutur kata terucap, ada damai yang kurasakan di laut sinarnya sentuh wajahku, kepedihan pun terhapuslah. Alam raya pun semua tersenyum menentukan menuju hadirnya. Terbuka waktu menatap wajahnya, aku merasa mengenal dia. Tapi ada entah gimana, hanya hatiku mampu menjawabnya. Mahadewi resapkan nilainya, pencarian pun usai sudah. Ada tutur, ada damai, kilau sinarnya, kepedihan pun. Ada tutur kata terucap, ada damai yang kurasakan, kilau sinarnya sentuh wajahku, pencarian pun usai sudah. Mahadewi resapkan nilainya, Mahadewi tercipta Mahadewi resapkan nilainya, Mahadewi tercipta untukku. Mahadewi resapkan nilainya, Mahadewi tercipta. Aku tak bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Seiring jejak kakiku bergetar, aku tak terpagut oleh cintamu. Menelusup hariku dengan harapan, namun kau masih terdiam membisu.
bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih akan mendengarkan Pak D, tetapi terlebih dahulu kita berikan aplaus kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kami ucapkan terima kasih Bapak Presiden sudah bersama-sama dengan kami semua dalam perayaan Hari Ulang Tahun Pertambangan dan Energi ke-79. Sebenarnya kami ingin Pak Jokowi sampai selesai, tetapi tentu saja masih banyak kegiatan yang akan Bapak lalui hari ini dan esok hari. Dan usai sudah rangkaian acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Pertambangan dan Energi ke-79 pada malam hari ini. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Ya, kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Pak Menteri akan berfoto bersama siapa lagi? Mohon izin Pak. Baik, momen yang sangat istimewa tentunya harus kita abadikan sebagai kenangan terindah. Benar yang tidak sekali. terlupakan ya dalam Betul perjalanan sekali, kita bersama semua. dengan para Menteri SDM terdahulu yang tentu saja mudah-mudahan ke depan ini makin menginspirasi agar apa yang sudah ditorehkan pada saat ini tentu saja bisa ditingkatkan lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sudah berkenan bergabung pada malam hari ini. Hadirin, boleh kembali kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Seperti doa Gus Miftah tadi, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan, tentunya nanti setelah pensiun dan pemerintahan berganti, ini bisa terus berkarya dan memberikan petuah-petuah baik bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan tentunya kemeriahan acara kita pada malam hari ini akan terus berlanjut dengan penampilan-penampilan yang istimewa yang sudah disiapkan khusus untuk Anda para tamu undangan yang berbahagia. Tidak henti juga kita panjatkan doa dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah membuat kita semua bisa hadir di acara yang spesial ini ya Gita. Betul sekali. Dengan merayakan semua pencapaian-pencapaian yang sudah berhasil diraih dalam perjalanan panjang 79 tahun pertambangan dan energi di Indonesia. Ya, ini adalah momen yang spesial karena seluruh stakeholder ESDM hadir, mulai dari EBT, Bu Dirjennya juga sudah ada, Bu Enia, kemudian Ketenaga Listrikan ada Pak Jisman, kemudian ada juga Migas, tadi KSKK Migas juga terlihat hadir, Bapak Dwi Sucipto, selanjutnya juga ada Dirjen Minerba yang baru juga ada bersama dengan kita semua di sini. Dan satu hal juga kita yang membuat saya sangat senang pada malam hari ini di mana tamu undangan juga hadir dengan wastra Nusantara yang sangat cantik sekali penampilannya dengan kain-kain tradisional Indonesia yang begitu membanggakan sebagai kekayaan budaya Nusantara. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah hadir dengan penampilan terbaiknya mewakili karya Indonesia. Wow, memang malam yang penuh dengan kehangatan, tentunya kami juga ingin mengucapkan selamat sekali lagi untuk para penerima penghargaan. Masih doorstop.
Baik, hadirin yang berbahagia, kami persilahkan untuk berkenan duduk kembali karena kita akan lanjutkan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Benar sekali. Tadi kalau kita baru 2 lagu ya, 2 lagu apa 3 lagu sih? 2 ya? Baru 2 Bapak Ibu sekalian. Masih ada ini stoknya padi. Jadi Bapak Ibu tetap berada di ruangan ini, tetap ada di tempat duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan happy-happy lagi. Baik, Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, seperti yang juga Anda saksikan di layar, lirik lagunya juga ditampilkan, jadi kami mohon bisa ikut bernyanyi bersama pada malam hari ini ya. Betul sekali, mana suaranya ESDM Indonesia? Kembali kita simak penampilan dari Padi Reborn. Spesial untuk insan ESDM Indonesia, lagu galau anak 90-an.